Sidang jemaat yang terkasih, Shalom. Malam hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah rumah tangga di hari Jumat tanggal 29 Oktober tahun 2021. Apa kabar saudara-saudara? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam penyertaan Tuhan. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama menyediakan hati dan waktu kita untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Mari bersama-sama kita menyiapkan diri, kita menaikkan pujian memuliakan Tuhan. Kidung Jemaat 161 ayat 1, 4, dan 5. Segala kemuliaan. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di Kau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di Kau terus. Sebelum Engkau sengsara, pujian bergema. Sekarang kami puji Kau dalam terang bakar. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di Kau terus. Dahulu dan sekarang Engkau terpujilah, ya Raja Maha Murah, pemberi anugerah. Saudara-saudara, mari kita menyatukan hati, kita berdoa. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi nama-Mu, ya Tuhan Allah. Engkau Allah yang melimpah dengan rahmat dan kasih setia. Pada petang hari ini kembali kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, ya Allah, untuk kami bersama-sama menyembah dan memuliakan Engkau di dalam kebenaran. Bapa, kiranya berkenan mengurapi setiap umat-Mu dimanapun berada. Mereka yang sudah menyediakan diri untuk bersama-sama beribadah bersama dengan keluarga kami masing-masing di setiap rumah tangga. Penuhilah kami dengan kasih setia dan damai sejahtera-Mu, ya Bapa, agar persekutuan yang kami lakukan malam hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap kami. Kami serahkan seluruh ibadah kami dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita memperhatikan nats pembimbing kita hari ini, yakni dari 2 bacaan puji dan janji. Yang pertama dari kitab 1 Tawarik 29 ayat 11. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi.
Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Bacaan yang kedua dari surat Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kedua nats firman Tuhan hari ini ingin menunjukkan betapa besar, betapa berkuasa dan penuh kasih serta rahmat Tuhan kita. Sehingga sebetulnya kalau kita di hadapan Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Segala-galanya adalah milik Tuhan dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu kita diajarkan untuk berani menghampiri tahta Tuhan yang kudus. Untuk berani menghampiri dan datang kepada Dia yang melimpah dengan rahmat. Sebab kita menyadari bahwa tanpa kasih karunia dan rahmat dari Tuhan, kita tidak akan pernah berarti. Kiranya setiap kita boleh dengan tekun, mau setia datang kepada Tuhan dan hidup di dalam kebenarannya. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian, Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kita pujikan sekali lagi, Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa mempersiapkan diri untuk menerima firman-Nya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau Tuhan yang melimpah dengan rahmat dan kasih setia. Pada malam hari ini Tuhan, kami menghampiri tahta-Mu yang kudus dengan kesadaran bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang sebetulnya tidak layak untuk menghampiri Engkau ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami mengaku segala dosa pelanggaran kami di hadapan-Mu. Ampunilah kami Bapa,
Kami yang sering mendukakan hati Tuhan dengan berbagai perbuatan jahat yang kami lakukan. Kami mengaku di hadapan-Mu betapa seringnya kami bersikap munafik, berpura-pura baik, padahal sebetulnya hati kami dipenuhi dengan kejahatan. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, begitu mudahnya kami membalas kejahatan dengan kejahatan dan mengabaikan untuk hidup saling mengampuni. Hari ini kami sungguh-sungguh mau memperbaiki diri kami dan bertobat ya Tuhan. Tuntunlah kami semua, di dalam kasih dan kemurahan-Mu Engkau menolong kami, untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan kembali iman kami, yang menuntun kami senantiasa untuk hidup benar seturut dengan kehendak-Mu. Urapilah setiap umat dimanapun berada, dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami, Tuhan sendiri yang berbicara atas kami dan memberi hikmat untuk kami dapat memahaminya. Hamba yang Tuhan pakai untuk memberitakannya Engkau juga urapi dan kuduskan. Segala perangkat, jaringan, sinyal yang kami pergunakan Tuhan kuduskan semuanya itu. Sehingga setiap firman yang diberitakan boleh kami terima dengan baik dan boleh menumbuhkan iman percaya kami di dalam mengiring Kristus. Terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan dan pengampunan yang sudah Tuhan beri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima firman-Mu. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 49 sampai 53. Mari kita perhatikan Alkitab kita dan kita akan membacanya bersama-sama. Injil Lukas 22 ayat 49 sampai 53. Yang demikian firman Tuhan. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar, merenungkan, dan melakukannya dengan setia dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya memberi judul renungan kita malam hari ini, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Betapa sulitnya manusia mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sebab lebih mudah rasanya bagi kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Mungkin ini menjadi salah satu akibat atau dampak dari keberdosaan kita. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka itu membuatnya memiliki kecenderungan untuk melakukan yang jahat. Kita diingatkan akan firman Tuhan yang menuntun kita dalam pekan ini, dalam introitus minggu, Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Memang tidak mudah untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tetapi bukan berarti kita lalu boleh membiarkan diri kita terus-terus dikuasai oleh kejahatan dan kegelapan dunia ini. Sebagai pengikut Kristus, kita harus berjuang keras untuk mengalahkan kejahatan dengan berusaha melakukan yang baik dan yang benar seperti yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, nasihat untuk
tetap melakukan kebaikan sebagai upaya untuk melawan kejahatan sebenarnya merupakan wujud dari hidup di dalam kasih. Sama seperti Kristus yang telah mengasihi manusia, maka demikianlah juga kita harus mengasihi sesama. Sekalipun kita sering melakukan yang jahat di mata Tuhan, tetapi Ia masih mau menerima kita. Selain itu, dengan selalu melakukan kebaikan, kita diajak untuk mengingat kembali bahwa sejak semula manusia diciptakan oleh Allah itu baik adanya. Dan demikian juga dengan tujuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Namun sejak manusia jatuh ke dalam dosa, memang hati manusia mulai condong kepada kejahatan dan mulai melupakan identitas mereka yang adalah gambar dan rupa Allah, yang dimana itu juga membuat kita sering lupa untuk hidup melakukan kebaikan. Apalagi kita tahu bahwa iblis berjuang dengan keras untuk terus menggoda dan mempengaruhi manusia agar selalu melakukan kejahatan dengan memberi pilihan-pilihan yang sulit untuk kita tolak. Saudara-saudara yang terkasih, terkadang membalas kejahatan dengan kejahatan tidak sepenuhnya dianggap salah. Tidak sepenuhnya dianggap salah oleh beberapa orang karena dianggap dapat memberi pelajaran kepada mereka yang melakukan kejahatan. Jadi ada beberapa orang yang memahami bahwa boleh kok membalas kejahatan itu dengan kejahatan supaya orang yang berbuat jahat itu dapat pelajaran. Tetapi benarkah demikian? Yang kita tahu bahwa membalas berarti kita telah kalah terhadap kejahatan. Dengan membalas kejahatan dengan kejahatan berarti kita juga ikut melakukan kejahatan yang juga itu menandakan bahwa kita ternyata kalah melawan kejahatan. Itulah yang juga dilakukan oleh seseorang yang menyertai Yesus di dalam perikop firman Tuhan yang baru saja kita baca. Orang itu melihat ada tanda-tanda kejahatan, ada gerak-gerik kejahatan yang terjadi di hadapannya oleh karena datangnya segerombolan orang, di mana di dalamnya ada Yudas dan juga orang-orang yang membawa pedang dan pentung untuk menangkap Yesus. Jadi tampaknya orang ini sudah mulai melihat bahwa ada gelagat yang tidak baik, sehingga dengan cepat ia mengeluarkan pedangnya. Ia menyerang salah seorang dari hamba imam besar itu dengan pedang sampai akhirnya telinga kanan dari hamba imam besar itu terputus. Mungkin saja ia berpikir bahwa tindakan ini benar karena ia merasa bahwa ia sedang membela orang benar. Karena semua yang mengikut Yesus itu tahu bahwa Yesus itu gak bersalah dan dia itu gak pantas diperlakukan seperti itu. Tindakan membela tetapi dengan melakukan yang jahat tidak bisa diterima oleh Yesus. Sehingga Tuhan Yesus mengingatkan mereka, sudahlah. Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa ia tidak mau dibela dengan cara yang salah. Tuhan Yesus gak mau dibela dengan kekerasan apalagi kejahatan. Memang respon dari orang itu mungkin baik untuk membela Yesus, tetapi Yesus tidak menyetujui hal itu. Sehingga ia katakan sudahlah itu. Lalu Yesus menjamah telinga hamba dari imam besar itu sampai akhirnya telinganya sembuh kembali. Saudara-saudara, apa yang kita lihat dari yang dilakukan oleh Kristus? Mungkin sebagian besar dari kita geleng-geleng kepala. Tuhan Yesus ini udah mau ditangkap, dibawain pentung, dibawain pedang. Sekarang masih mau menolong orang yang mau nangkep dia. Yesus adalah pribadi yang penuh belas kasih. Yang tidak suka membalas kejahatan dengan kejahatan. Sekalipun dia tahu bahwa malam itu orang-orang itu datang untuk menangkap dia. Harusnya dia bisa membela diri atau mungkin memberi respon yang lain. Tetapi justru ia menunjukkan kebaikan bahkan kepada orang yang berlaku tidak baik kepadanya. Tuhan Yesus mau menolong hamba imam besar itu. Sekalipun setelahnya mereka juga yang akan membawa Yesus pergi dari situ dan menangkapnya. Sekalipun Yesus diperlakukan dengan tidak baik
diperlakukan dengan tidak adil, ditangkap seperti seorang penjahat. Tetapi Tuhan Yesus tidak membenci mereka. Tuhan Yesus tidak membalas perlakuan mereka terhadap dirinya. Di situ Tuhan Yesus sebenarnya sedang memberi teladan para pengikutnya dan semua orang yang ada di sana agar tidak cepat untuk membalas, agar tidak gegabah di dalam bertindak, agar tidak menggunakan kekerasan, agar tidak membenci orang lain. Kebaikan tidak hanya diberikan kepada orang yang baik dengan kita, tetapi juga kepada mereka yang mungkin memperlakukan kita kurang baik, kurang sopan, dan kurang adil. Itulah kasih sejati yang Tuhan Yesus ajarkan. Kasih yang tidak memandang muka, kasih yang tidak menuntut balas, dan yang tidak membenci. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita melihat dari sisi yang berbeda lagi dari peristiwa ini di saat situasi sangat menegangkan oleh karena ada seseorang yang putus telinganya oleh pedang. Tuhan Yesus masih sempat untuk menegur dan memperingatkan para imam kepala dan juga tua-tua Yahudi yang datang ikut dalam rombongan itu untuk menangkapnya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa di bagian terakhir tadi ya, bahwa inilah waktunya kegelapan berkuasa. Tuhan Yesus sebenarnya ingin menegur dan mengingatkan orang-orang yang datang untuk menangkap dia, termasuk ada imam-imam kepala dan ahli-ahli atau tua-tua Israel. Bahwa hati dan pikiran mereka tuh loh sekarang sedang dikuasai oleh kejahatan. Mereka sedang dikuasai iblis. Sehingga mereka memperlakukan Yesus seperti seorang penjahat. Padahal Tuhan Yesus katakan setiap hari loh aku ada di bait Allah. Kalian bisa menemui aku di sana, tetapi sekarang kalian datang menangkap aku dengan bawa pentung, dengan bawa pedang. Seperti menangkap penjahat atau pencuri saja. Namun ternyata para tua-tua Israel tidak memperhatikan dan tidak mempedulikan peringatan Yesus. Mereka masih tetap melanjutkan rencana mereka. Menangkap Yesus lalu membawanya kepada imam besar. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan hari ini kita bisa melihat bahwa ternyata siapapun bisa dikuasai kegelapan dan siapapun bisa jatuh dalam berbagai kejahatan. Kita melihat seorang yang mengikut Yesus waktu itu. Dia tentu orang yang sudah sering mendengar pengajaran dari Kristus. Tetapi toh juga ketika ada kejahatan di depan mata, lalu ia dengan refleks, spontan mengambil pedang lalu menebas telinga dari salah seorang dari rombongan itu. Kita juga melihat bagaimana ahli-ahli agama tua-tua Israel yang harusnya mengerti tentang kebenaran agama, tetapi justru mereka jatuh dalam berbagai kejahatan. Bahkan itu kejahatan berencana. Sekalipun ia adalah seorang yang mengerti kebenaran. Sekalipun seseorang itu tahu tentang ajaran agama yang baik. Tetapi toh ia juga adalah orang berdosa yang bisa saja jatuh di dalam berbagai kejahatan. Karena itu saudara-saudara kita tahu bahwa sebenarnya tidak ada seorang pun yang bisa terluput dari godaan untuk melakukan yang jahat. Termasuk mungkin saya dan saudara di dalam masa-masa kehidupan sekarang. Kita harus sadar bahwa kita tidak akan mampu untuk sepenuhnya secara sempurna bisa melawan kejahatan hanya dengan mengandalkan kekuatan manusia yang rapuh. Sebab kita sadar bahwa kita adalah manusia berdosa yang akan cenderung untuk lebih mudah jatuh ke dalam kejahatan ketimbang kita untuk melakukan kebenaran. Oleh karena itu saudara-saudara, bagaimana caranya mengatasi tantangan ini? Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap teguh hidup di dalam kebenaran Tuhan dan tidak mudah tergoda oleh kejahatan? Mari kita kembali firman Tuhan tadi di dalam 2 ayat puji dan janji bacaan kedua mengingatkan kita. Mari kita kembali menghampiri tahta kasih karunia Allah. Supaya kita menerima rahmat dan kasih karunia itu serta mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tetaplah bergantung hanya kepada Tuhan Yesus sebab Ia lebih dahulu telah menang atas kuasa kegelapan. Ia telah lebih dahulu berperang dan menang untuk melawan kuasa kejahatan. Hanya iman kepada Kristus yang dapat menolong kita untuk tetap kuat dan bertahan di
di dalam menghadapi berbagai tantangan dan juga dengan tetap hidup benar, melakukan kebaikan, mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Mari kita belajar untuk meneladani Kristus yang selalu berbuat baik, sekalipun ia seringkali diperlakukan dengan tidak baik. Saudara-saudara, saya sering terharu dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan, termasuk juga di dalam apa yang sudah kita terima malam hari ini. Ia masih punya hati belas kasih untuk menolong orang yang sementara sedang datang untuk menangkapnya. Mari kita belajar seperti Kristus. Tetaplah mengasihi sekalipun engkau dibenci. Tetaplah berbuat baik sekalipun mungkin engkau tidak dihargai. Karena dengan berbuat demikian, kita bisa menang melawan kejahatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh sejenak. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, sekarang diberi kesempatan kepada kita untuk bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan-kebaikannya yang sudah dinyatakan bagi kita. Mari kita memberi dengan sukacita di dalam persembahan yang akan kita kumpulkan di rumah tangga masing-masing. Kita akan menyanyikan pujian PKJ 277 ayat 1 dan 2. Sekalipun diriku dapat berkata-kata. Dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang bergema dan canang yang gemericik. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Saudara-saudara, mari kita membawa persembahan ini di dalam doa syukur dan juga kita akan menaikkan syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah yang maha baik. Allah yang selalu memperhatikan dan memelihara kehidupan kami. Malam hari ini kami sungguh bersyukur karena firman-Mu boleh menegur dan mengingatkan kami untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu, untuk mengalahkan setiap kejahatan dengan kebaikan, untuk tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi kami belajar untuk hidup saling mengasihi. Tuhan kiranya menolong dan memampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan setiap hari. Sekalipun kami sadar ini tidak mudah Bapa, tetapi biarlah Roh Tuhan menolong dan memampukan kami untuk mewujudkannya dalam tindakan kami sehari-hari. Bapa, malam hari ini umat-Mu juga menyatakan rasa syukur mereka melalui persembahan yang telah dikumpulkan di setiap rumah tangga. Bapa berkenan menguduskan dan memberkati semuanya ini, sebab kami rindu untuk memberi bagi Tuhan, memberi untuk pelayanan, memberi untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah Tuhan berkenan menerima dan menguduskan semuanya ini, lalu memberkati setiap umat-Mu di dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Bapa, malam hari ini kami menaikkan syafaat, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia.
Tuhan tahu apa yang terjadi di tengah negeri kami, juga di dalam pergumulan kami untuk melawan virus corona, yang kami sungguh merasakan bahwa Tuhan telah mulai memulihkan keadaan kami. Bapa, biarlah Engkau terus bekerja bahkan sampai dunia ini pulih dengan sempurna. Tuhan berkati para pemimpin dari pusat hingga ke daerah. Tuhan berkati seluruh lapisan masyarakat di tengah perjuangan yang harus kami lakukan untuk hidup, juga terlebih lagi perjuangan iman dari anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk lingkungan dimanapun kami berada, untuk daerah, desa, banjar di mana kami hidup. Tuhan, kiranya Engkau menolong untuk memberi ketentraman, damai sejahtera, supaya di dalam hidup berdampingan dengan orang-orang di sekitar, kami boleh terus menyaksikan kasih Kristus dan hidup kami boleh menjadi berkat. Bapa, kami berdoa untuk segenap orang percaya dimanapun berada, juga secara khusus untuk mereka yang boleh hadir dan mengikuti ibadah malam hari ini. Tuhan, Engkau kiranya menguatkan iman kami, bahkan di dalam berbagai pergumulan apapun yang kami hadapi, kami mohon Tuhan sendiri yang ikut campur tangan, memberkati, menunjukkan jalan yang terbaik, sehingga setiap persoalan dan pergumulan itu boleh kami tanggung bersama-sama dengan Engkau. Bapa, demikian juga kami berdoa untuk gereja Tuhan, khususnya Jemaat Efrata. Kami menyerahkan segenap pelayanan-pelayanan kami ke depan. Di bulan-bulan kami memasuki akhir tahun, tentu masih ada tanggung jawab pelayanan yang harus kami kerjakan. Biarlah Tuhan yang menolong dan memampukan para hamba-hamba-Mu untuk dengan tekun dan setia boleh melayani Tuhan. Juga untuk seluruh jemaat, Tuhan ingatkan kami senantiasa untuk hidup di dalam persekutuan yang utuh, persekutuan yang teguh, yang kuat, oleh karena Engkau sendiri yang menjadi kepala atas kami. Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat di dalam segala pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan, Engkau lebih mengerti keadaan mereka, Tuhan juga kiranya berkati. Bagi hamba-hamba-Mu yang malam hari ini mengambil bagian dalam pelayanan, baik sebagai pemain musik, pemandu pujian, tim multimedia, soundman, bahkan setiap orang yang memberi diri untuk mendoakan pelayanan-pelayanan yang ada, Tuhan memberkati mereka Bapa dengan limpah kasih sukacita, bahwa pelayanan yang mereka lakukan tidak akan pernah sia-sia. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang dalam pergumulan pemulihan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang merintih dan berjuang untuk sembuh. Tuhan, kami mohon Engkau tetap memberi pengharapan yang selalu baru kepada mereka. Tuhan, menguatkan iman percaya mereka di dalam mengiring Kristus. Tuhan, beri pengharapan yang selalu kuat di dalam Tuhan, bahwa mereka pasti akan menerima pemulihan dari-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sementara berjuang untuk bekerja dan berusaha di tengah-tengah sulitnya hidup, di tengah-tengah sulitnya untuk mencari lapangan pekerjaan. Bapa, kami mohon Engkau yang memelihara hidup kami, Engkau yang berkuasa atas langit dan bumi, Engkau juga yang menunjukkan kuasa-Mu dan menyatakan pemeliharaan-Mu atas umat. Tuhan, berkati setiap pekerjaan usaha yang masih mampu kami kerjakan sampai saat ini. Demikian pula kami berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikan mereka, untuk anak-anak muda kami dalam pergaulan, di dalam pergumulan pasangan hidup. Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka. Tuhan, memberi kemampuan berpikir yang baik untuk mereka boleh belajar. Juga Tuhan tetap menjaga iman percaya mereka kepada Kristus, agar tetap kuat hanya kepada Engkau Tuhan, dan tidak akan pernah mau menukar keyakinan mereka dengan yang lainnya. Kami juga berdoa untuk warga senior Bapa, di dalam segala kelemahan keterbatasan mereka, Tuhan yang berkati. Biarlah mereka juga tetap dalam keadaan sehat. Mereka tetap menjadi panutan teladan bagi kami. Mereka boleh mewarisi iman percaya yang sungguh-sungguh kepada Kristus, kepada setiap anak-anak, keluarga, bahkan setiap generasi berikutnya. Kami serahkan mereka hanya ke dalam tangan-Mu untuk Engkau pelihara dan berkati. Ya Bapa, masih banyak doa-doa dan pergumulan dari jemaat yang rindu kami sampaikan. Tetapi kami sungguh yakin bahwa Tuhan lebih mengerti apa yang menjadi keperluan kami. Kami angkat semua doa ini hanya kepada-Mu ya Tuhan, di dalam satu keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menjawab seturut dengan kasih dan kemurahan-Mu. Bapa, kami berdoa untuk ibadah hari Minggu yang akan dirangkaikan dengan pembukaan bulan syukur HUT GKPB yang ke-90.
Bapak kiranya berkenan hadir untuk memberkati, mempersiapkan seluruh jemaat juga hamba-hambamu yang akan menata layani ibadah. Biar semua ini boleh kami persembahkan untuk kehormat kemuliaan namamu. Terpujilah namamu ya Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan menutup ibadah rumah tangga malam hari ini dengan bersama-sama kita akan menaikkan pujian Kidung Jemaat 436 ayat 1 dan 2. Lawanlah godaan. Lawanlah godaan, selalu bertekun. Tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah. Tindakanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pasti kau menang. Saudara, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan memohon berkat-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Ibadah kita malam hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami dalam ibadah malam hari ini. Setelah ini akan diputar kembali video keempat, yaitu teknis pemilihan majelis. Kita tidak terasa ya, sudah 4 minggu kita melewati masa pembekalan, dan ini adalah minggu yang terakhir untuk pembekalan, dan minggu depan kita sudah mulai siap untuk teknis pemilihan. Ada 2 tahap nanti, penjaringan dan juga sampai ke tahap yang kedua. Silahkan diperhatikan dengan baik supaya kita mendapat arahan yang benar juga ketika nanti memilih. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, Shalom. Sidang jemaat, kali ini kita akan menyaksikan teknis pemilihan Majelis Jemaat Efrata Buduk untuk tahap yang pertama dan tahap yang kedua. Dan untuk itu mari kita simak video berikut ini.
Pada tahap yang pertama kita akan mulai pada Minggu 31 Oktober 2021. Jemaat Sidi yang memiliki hak memilih akan mendapatkan formulir seperti yang tampak pada layar. Di samping itu, setiap kakak jemaat akan mendapatkan daftar nama-nama anggota kelompoknya yang memiliki hak dipilih. Dan untuk memudahkan jemaat memilih dan tidak salah dalam penulisan nama calon yang dimaksud, tuliskanlah 6 nama anggota kelompok Anda yang menurut Anda cocok masuk dalam daftar penjaringan dan memenuhi syarat untuk dipilih menjadi calon majelis jemaat. Dan ingat dan perhatikan keterwakilan perempuan dan anak-anak muda kita. Setelah selesai menuliskan nama-nama calon, masukkan kembali formulir ke dalam amplop dan serahkanlah kepada panitia paling lambat Sabtu tanggal 6 November 2021. Pada tahap yang kedua, akan kita mulai pada Minggu 14 November 2021. Setiap warga Jemaat Efrata yang sudah sidi dan memiliki hak memilih, kembali akan mendapatkan daftar nama-nama jemaat yang dipilih pada tahap penjaringan dan yang sudah menyatakan kesanggupan masuk dalam tahap pemilihan majelis jemaat. Pemilihan dilakukan dengan cara memberi tanda centang pada kolom yang tersedia di formulir seperti yang tampak pada layar. Ingat, pilihlah 1 penatua, 2 penginjil, dan 1 diaken di tiap-tiap kelompok. Dan kembali masukkan kertas formulir ke dalam amplop yang sudah dibagikan dan kumpulkanlah pada tanggal 20 November 2021 di ketua kelompok masing-masing. Ingat, tanggal 21 November 2021, majelis terpilih akan diumumkan dalam warta jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi, demikianlah teknis pemilihan majelis jemaat periode 2022-2026. Sekali lagi, jangan takut. Jika saudara dipercaya melayani Tuhan, kita yakini suara jemaat adalah suara Tuhan. Mari kita sukseskan pemilihan majelis jemaat periode ini. Mari persiapkan diri dengan benar, tetap berdoa, dan mintalah hikmat Tuhan agar ketika kita dipilih ataupun saat kita memilih, kita melakukan semua itu untuk Tuhan dan meresponnya dengan benar. Tuhan Yesus memberkati.